Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawam Firman Hermaja. Saya dari kelompok 1 angkatan 20 Latsar CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman belajar saya mengenai wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara melalui tugas learning journal agenda 1 ini. Setelah saya mengikuti pembelajaran pertama ini, saya semakin menyadari bahwa wawasan kebangsaan dapat memperkokoh ketahanan bangsa agar tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak asing yang ingin mengintervensi negara kita ini. ASN di zaman sekarang ini dapat berperan penting dalam meningkatkan ketahanan bangsa dengan cara menjadi ASN yang memiliki moral yang baik, profesionalisme, dan menguasai bidang teknologi informasi. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan moral yang baik, profesionalisme, dan apa sih pentingnya menguasai bidang teknologi informasi? Moral yang baik bisa dicapai dengan selalu menanamkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan menguatkan sila pertama dalam diri kita, sebagai individu, kita dapat mengetahui hal mana yang benar dan yang salah. Dan semua ini bisa diterapkan dalam keseharian ASN dimulai dari masuk kerja, saat bekerja, sampai pulang bekerja, akan tetap amanah pada tugas dan tanggung jawabnya selama ASN tersebut memegang teguh sila pertama tadi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa apapun yang dia lakukan, apapun pekerjaan dan kegiatannya, akan merasa selalu diawasi oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme ASN perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Untuk mencapai ASN yang profesional, perlu mengikuti diklat atau belajar dengan sungguh-sungguh. Yang seperti kami lakukan ini sebagai CPNS, kami menunaikan kewajiban kami mengikuti pelatihan dasar ini. Karena sejatinya tugas ASN adalah sebagai pelayan masyarakat, pelaksana kebijakan, dan perekat bangsa. Profesionalisme ASN di dalam lingkungan kantor dapat dinilai pada saat dia menjalankan tugas dan kewajibannya. Tidak terlambat saat datang ke kantor, proaktif, menyelesaikan semua tugas yang diberikan atasan dengan tepat waktu, dan selalu bersyukur serta tidak pernah mengeluh jika diberi tugas. Merupakan bentuk profesionalisme dalam bekerja. Semua itu merupakan contoh kecil dalam bentuk profesionalisme dalam bekerja. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh yang menggambarkan profesionalisme dalam bekerja. Sudah jelas bahwa kita semua tidak ingin menjadi ASN yang seperti itu kan. Maka dari itu dibutuhkan belajar agar kita dapat menjadi ASN yang baik dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lalu, menguasai bidang teknologi informasi. Di era modern sekarang ini, jika kita tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi merupakan hal yang serius dan perlu ditangani apalagi bagi seorang ASN. Karena pada praktiknya, secara umum seorang ASN perlu dengan lihai mengoperasikan komputer agar dapat melayani masyarakat dan menjalankan pekerjaannya dengan baik. Karena banyak sekali kok kegiatan yang sekarang ini sudah bermigrasi ke dalam teknologi informasi. Contohnya, seperti rapat yang sekarang bisa dilakukan secara virtual, seleksi masuk CPNS berbasis CAT, lalu kegiatan pelatihan dasar CPNS yang seperti sekarang ini kami lakukan, bisa dilakukan secara online dan berbasis teknologi informasi. Dan masih banyak lagi kegiatan yang bermigrasi ke teknologi informasi. Dengan menguasai teknologi informasi, ASN siap untuk menunjukkan potensinya di era modern dan mengembangkan kemampuannya serta berperan aktif dalam menjaga ketahanan bangsa. Itulah beberapa nilai-nilai penting bagi ASN dalam perannya membela negara, sehingga negara Indonesia yang kita cintai ini dapat kita bangun bersama, generasi penerus bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan dan sikap bela negara yang tinggi. Apakah ada implementasi nilai-nilai lain dari bela negara? Tentu ada. Berikut akan saya paparkan implementasi nilai-nilai dari bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Apa saja sih cinta tanah air itu? Cinta tanah air dapat dibuktikan dengan menjaga seluruh wilayah Indonesia dan jiwa raganya itu bangga sebagai warga negara Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negaranya, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Ayo, siapa yang masih suka pakai produk asing? Yang kedua, ada sadar berbangsa dan bernegara. Apa aja sih isinya? Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Itu adalah implementasi dari sadar berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Di antaranya yang pertama adalah paham nilai-nilai Pancasila. Jadi seorang individu tidak hanya mengetahui poin-poinnya saja, butir-butirnya saja, tetapi memaknai dari setiap poin-poin yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila adalah dasar negara. Tidak kalah penting dan mungkin sangat penting bagi kita para individu penerus bangsa, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebagaimana kita tahu di zaman modern ini, tidak banyak orang yang bersedia untuk rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Karena mereka harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Mereka harus siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Mereka harus siap berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka harus siap untuk membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Untuk bisa memberikan jiwa dan raganya bagi Indonesia, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, tidak selalu harus menunjukkan sikap yang besar, sikap yang berat. Namun bisa kita mulai dari diri kita sendiri, bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Di antaranya kita bisa mengasah kecerdasan emosional dan memiliki spiritual serta intelijensi yang baik. Maka dari itu, kita tidak bosan-bosan untuk harus selalu belajar. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan gemar berolahraga, kita memperhatikan kesehatan tubuh kita. Berarti kita senantiasa menjaga kesehatan kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri, sehingga dapat memberikan kemampuan awal bela negara bagi seorang individu. Sekian paparan implementasi nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan dari saya, berdasarkan materi-materi yang sudah saya pelajari bersama Widya Suara di agenda pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.